Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Yulia Astuti dari kelas PIO 1 2018 dengan NIM 1820210038 dengan MK Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penghayatan dan pengamatan Pancasila. A. Pemahaman Pancasila. Beberapa pengertian Pancasila. Pertama, secara etimologis. Secara etimologis, menurut logatnya, yaitu Pancasila berasal dari bahasa India, yaitu bahasa Sanskerta, bahasa kasta Brahmana, sedangkan bahasa rakyat jelata Prakrta is noun. Dalam nouns bakery, Pancasila Yudiris Kenegaraan tahun 1985. Yang kedua, secara historis. Secara historis ialah Pancasila mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Buddha. Pancasila berarti 5 aturan atau 5 moral principles yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa agama Buddha, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Pali Pancasila, yang berisi 5 larangan atau 5 peraturan. Yang ketiga, secara terminologis. Secara terminologis yaitu atau berdasarkan istilah yang digunakan di Indonesia dimulai sejak sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, istilah Pancasila digunakan oleh Bung Karno untuk memberikan nama pada 5 dasar atau 5 prinsip negara Indonesia merdeka yang diusulkannya. Sedangkan istilah tersebut menurut Bung Karno sendiri adalah dibisikkan dari temannya, seorang ahli bahasa. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka, dan keesokan harinya, hari tanggal 18 Agustus, disahkannya Undang-Undang 1945 yang sebelumnya masih merupakan rencana, serta dalam pembukaannya memuat rumusan 5 dasar negara Republik Indonesia yang memberikan nama Pancasila. Yang B. Tinjauan historis rumusan Pancasila. Dasar filsafat negara Indonesia yang diberikan pada nama Pancasila resmi dirumuskan dalam Undang-Undang 1945. Walaupun istilah Pancasila disebutkan secara eksplisit dalam pembukaan tersebut, perumusannya sila demi sila secara jelas dicantumkan dalamnya. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang 1945 disebutkan sebagai tempat terdapatnya rumusan Pancasila. Secara historis, rumusan Pancasila itu dapat diuraikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, rumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Yang kedua, rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Yang ketiga, beberapa rumusan Pancasila dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penghayatan Pancasila. Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri, yang dihayati secara berurutan sebagai tahapan-tahapan penghayatan Pancasila secara simetris, dan sekaligus dapat menunjukkan bahwa Pancasila adalah filsafat hidup bangsa Indonesia. Penghayatan Pancasila secara sistematis ini mulai dari pemikiran tentang jiwa bangsa Indonesia sampai dapat dinyatakan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, yakni yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Bangsa sebagai kumpulan jiwa yang memiliki
yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama sebagai kesatuan. Kumpulan jiwa ini pun membentuk jiwa bangsa yang mengandung kesamaan untuk seluruh warganya. Jiwa bangsa bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang lahirnya bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Hal tersebut baru hanya perumusannya yang baru kemudian. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ini merupakan sumber daya bagi kehidupan masing-masing bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia mempunyai arti statis atau tetap tidak berubah dan mempunyai arti dinamis atau bergerak. Jiwa ini diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas. Artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri-ciri yang merupakan perwujudan dari jiwa-jiwa bangsa inilah yang termaksud dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan kepribadian bangsa Indonesia yang kuat, maka secara langsung kepribadian itu menjelma menjadi pandangan hidup, yakni Pancasila. Ditunjukkan dari segi materinya, Pancasila ini merupakan realisasi dari nilai-nilai leluhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa Indonesia untuk mewujudkannya.